Oke, selamat pagi. Cek, cek. Pagi. Oke, dengar ya? Ya. Oke, sebentar. Nggak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terlambat 20 menit sesuai jadwal yang telah ditentukan di rencana kita untuk pelatihan penelitian kualitatif. Oke, selamat Pagi. Maaf Bu, ini suaranya nggak kedengeran. Masih di mute. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, oke. Saya nyebutnya apa ya, para mahasiswa ya? Biar lebih enak Mbak dan Mas aja ya, sesuai dengan ini budaya saya ada di Yogyakarta. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini mohon maaf sekali karena kita mulai pelatihan penulisan skripsi kuantitatif ini molor tidak sesuai dengan jadwal, yaitu 21 menit. Jadi nanti saya tetap akan menyelesaikan dan menuntaskan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Semoga apa materi yang saya sampaikan nanti benar-benar mencukupi kebutuhan para mahasiswa semua yang sedang berjuang skripsi gitu ya. Saya doakan semoga apa yang sedang diupayakan dan diusahakan bisa segera tuntas, lulus dengan predikat yang baik. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu, supaya
apa yang kita pelajari bersama bisa masuk gitu ya, bisa paham. Dan saya mohon kepada para mahasiswa semua yang beragama selain Muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, metode yang akan saya gunakan pada pelatihan kali ini adalah dengan cara menyampaikan teori terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyampaikan teknis dari penyelesaian teori tersebut untuk penulisan skripsi kuantitatif. Saya berharap karena topik pembahasan kita terkait kuantitatif, bagi para mahasiswa semua yang masih ada paradigma kualitatif, mohon untuk disampingkan dulu gitu ya, karena kita akan fokus pada kuantitatif supaya kita lebih paham bagaimana cara kerja kuantitatif itu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk skripsi. Saya akan mulai. Oke. Yang perlu kita pahami pertama itu adalah landasan utama untuk kita bisa menyusun skripsi kuantitatif. Hal penting yang perlu diperhatikan bersama sebelum kita menyusun skripsi kuantitatif adalah sebagai berikut. Di bab 1 itu sudah jelas, pasti akan ada pokok permasalahan, ada identifikasi masalah yang perlu diketahui, terus ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Nanti sebenarnya juga ada manfaat gitu ya. Manfaat apa penelitian, manfaat untuk siapa, manfaatnya bagaimana, dan apa penelitian itu dilakukan, hasilnya seperti apa gitu ya. Terus selanjutnya kita memasuki bab kedua, itu ada beberapa yang perlu kita pahami, itu terkait dengan landasan teori. Bagaimana itu landasan teori sebagai fokus kajian utama dalam kita menyelesaikan skripsi kuantitatif gitu ya. Bagaimana deskripsinya? Lalu apakah hanya sekedar itu saja, deskripsi saja? Tidak. Kita harus sintesa mengkaji atau menganalisis teori-teori tersebut supaya kita juga memberikan sebuah kajian teori yang baru terkait dari permasalahan. Sumbangsih dari keilmuan yang sudah ada ditambahkan dengan sintesa kita terkait dengan teori-teori tersebut. Selanjutnya, ada kerangka berpikir dan hipotesis. Yang terpenting dari bab 1 dan bab 2 yang inline supaya inline, itu adalah ketika kita ada masalah, kita bisa merumuskan masalah dan kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut melalui hipotesis yang kita yang kita pikirkan gitu ya, yang kita duga atau asumsi-asumsi yang akan kita jadikan sebagai menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya di bab 3, di bab 3 ini ada hal-hal yang operasional atau teknis sekali. Jadi ketika orang awam tidak mengetahui, misalnya ya orang awam itu hanya mengetahui judul, tidak mau membaca, karena membaca latar belakang menurutnya sudah sangat banyak gitu ya, ribet. Maka bab 3 di sini adalah yang sangat fungsional di dalam kita untuk teknis menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nanti ada pendekatan kuantitatif itu apa saja gitu ya, nanti terus variabelnya apa saja gitu, populasi dan sampelnya bagaimana, instrumen, validasi, dan analisis data. Itu hal yang sangat harus ada di dalam bab 3 gitu ya. Selanjutnya bab 4 itu hasil dan pembahasan, dan belas kita membahas terkait dengan kesimpulan. Perlu diketahui Mbak Mas semuanya ya, para mahasiswa pejuang skripsi, bahwa harus inline, diingat harus inline. Inline itu artinya apa? Ada kesesuaian line antara bab 1 sampai bab 5. Jadi tidak ada yang menyimpang antara masalah yang ditemukan di lapangan, hipotesis yang diajukan, selanjutnya adalah tekniknya bagaimana sampai ke bab 4 pembahasan dan ke bab 5 kesimpulan. Nah, itu harus inline. Artinya kalau sudah inline berarti skripsi yang disusun itu sudah sesuai dengan kaidah penyelesaian dari pertama tata penulisan, yang kedua penyelesaian penelitian, yang ketiga juga terkait dengan temuan-temuan yang dihasilkan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu bab 1 ya.
Bagaimana cara menentukan masalah? Masalah penelitian itu sesuatu yang pasti, ya nggak? Kita semua tahu bahwa setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari permasalahan. Itu yang terpenting dari kita semua. Tapi tidak untuk beberapa mahasiswa, karena selama ini saya melihat bahwa riset problem gitu ya, riset problem atau masalah penelitian itu justru saat para mahasiswa sudah menentukan judul. Coba kalau diskusi sama kakak-kakak tingkat yang sudah lulus gitu ya, atau diskusi sama teman-teman, pasti mereka itu akan sangat bermasalah dengan dirinya sendiri ketika justru mencari riset problem atau masalah penelitian itu apa, karena sudah menentukan judul terlebih dahulu. Padahal tidak seperti itu. Kaidah dari penulisan skripsi kuantitatif yang itu akan bisa memudahkan kita untuk menyelesaikannya adalah ketika kita berangkat dari masalah, bukan kita menentukan judul terlebih dahulu, menentukan variabel, misalnya ngawang-ngawang gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya, menghayal atau pengayaan gitu ya. Oh, kira-kira variabelnya motivasi kerja, kepemimpinan guru, dan produktivitas kerja. Nggak bisa seperti itu. Kita akan bisa menentukan variabel tersebut ketika kita melihat permasalahan yang ada. Misalnya, Mbak dan Mas saat ini sedang di suatu tempat di mana tempat tersebut ada beberapa indikasi permasalahan. Nah, baru diteliti. Artinya, penelitian tersebut untuk menentukan masalah itu ketika kita berdasarkan benar-benar apa yang kita lihat, bukan berdasarkan yang kita inginkan, gitu ya. Berdasarkan dari masalah. Oke, yang masih seperti ini mesti diubah cara pikirnya dan paradigma bagaimana cara menentukan masalah, supaya kajian atau penelitian yang dilakukan memang berdasarkan pada data-data masalah. Nah ini, setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah. Memang, memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang sangat sulit dalam proses penelitian, ya nggak? Seperti kata Bess and Ken pada tahun 2006, dia mengatakan bahwa one of the most difficult gitu ya, satu dari hal yang sangat sulit itu adalah menentukan research problem. Jadi memang kalau kita bisa berangkat dari masalah itu sebenarnya 50% dari penelitian kita itu sudah sangat terbantu sekali. Kita sudah tidak lagi pusing-pusing untuk mencari permasalahan yang sebenarnya judulnya sudah ada tapi masalahnya nggak ada gitu ya. Bila dalam penelitian telah dapat ditemukan, maka ditemukan masalah yang betul-betul masalah gitu ya, betul-betul masalah yang akan dikaji, yang akan diberikan alternatif solusi pengkajian dari permasalahan tersebut, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Itu menentukan masalah. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana menentukan masalah, sumber-sumber masalah gitu ya. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan. Masalah gitu. Masalah adalah penyimpangan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada gitu ya. Itu kan bermasalah. Mungkin karena teori dengan prakteknya berbeda, atau karena aturan dengan pelaksanaannya, atau karena rencana dengan implementasi. Nah, kesenjangan-kesenjangan itulah yang disebut dengan masalah, yang bisa dijadikan sebagai dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Oke, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah pengalaman yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Hal yang mendasari ketidaksinkronan antara pengalaman dengan kenyataan karena adanya perubahan. Jelas itu. Seperti yang kita rasakan baru-baru ini kan banyak sekali perubahan gitu ya. Antara yang kondisi normalnya seperti apa, kita beraktivitas seperti apa, biasanya seperti apa, diberikan kenyataan bahwa kita stop untuk beraktivitas gitu kan, untuk social distancing dan lain sebagainya. Nah, itu pengalaman dan kenyataan yang berubah, artinya perubahan itu sangat pasti gitu ya. Ada banyak permasalahan di situ yang bisa kita kupas gitu ya. Jika kita pahami bersama, contoh saja ya yang terlihat oleh akal pikiran,
saat ganti menteri misalnya, saat ganti menteri pasti ganti kebijakan gitu ya, pasti di antara paradigma kita semua berpikir bahwa kenapa sih kalau ganti menteri mesti ganti kebijakan gitu kan. Kita kupas kurikulum misalnya gitu ya, dari KTSP, KPK dulu, KPK, KTSP dan lain sebagainya, kurikulum 13 dan lain sebagainya. Nah, itu setiap menteri baru, menteri pendidikan baru, kenapa ganti kebijakan kayak gitu kan? Itu kan juga permasalahan. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah itu adalah hal yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk permasalahan. Apakah masalahnya setelah terjadi perubahan? Atau apa masalahnya kebijakan berubah? Atau perlukah dirubah? Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita kupas melalui sebuah kajian-kajian dari penelitian kuantitatif gitu kan. Oke, yang kedua adalah rencana dan implementasi. Terdapat ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan diimplementasikan gitu ya. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Rencana yang sudah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan rencana tersebut, ya kan? Setelah kita pikir, oh iya pasti ada masalah. Masalahnya itu apa gitu kan? Untuk menemukan masalah maka bisa dipahami dengan cara melihat dari adanya ketidaksesuaian antara yang direncanakan dengan yang diimplementasikan. Ada banyak di sekolahan mungkin sudah merencanakan per semester, per tahun gitu ya, atau per jangka pendek, atau per jangka panjang gitu kan. Biasanya bisa digunakan evaluasi dan lain sebagainya. Oke, untuk metodologi nanti di belakang, kita masih bicara masalah. Oke, yang ketiga adalah antara teori dengan praktik. Masalah juga dapat diketahui dengan cara membandingkan antara teori dengan praktik. Misalnya, menurut teori, bila tunjangan pegawai dinaikkan gitu ya, misalnya tunjangan pegawai dinaikkan, maka akan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Misalnya itu teorinya berkata seperti itu, tapi praktiknya seperti apa? Nah, itu bisa dilihat di lapangan. Ternyata praktiknya tidak seperti itu, justru pegawai malah merasa ogah-ogahan, tidak mau bekerja gitu ya. Justru malah ketika banyak tunjangan yang diberikan, pegawai malah sering keluar gitu, bolos ke sana ke sini gitu dengan belanja dengan uang yang diberikan tunjangan tersebut terus belanja dan lain sebagainya. Itu ketidaksesuaian antara teori dengan praktik. Sudah sangat ada gap gitu ya, ada kesenjangan. Oke, selanjutnya yang keempat, ada aturan versus pelaksanaan gitu ya. Karena adanya perbedaan antara regulasi yang diberikan, yang dibuat, atau aturan yang dibuat, dengan pelaksanaan di lapangan. Apabila ada kebijakan atau regulasi yang sudah ditetapkan dan hal tersebut tidak dapat diterapkan, serta hasilnya tidak sesuai harapan, maka akan timbul masalah. Itu sudah jelas sekali. Oke, sumber masalah yang lain adalah kritik atau pengaduan. Ini biasanya terlihat jelas itu ketika ada di layanan-layanan publik, ya nggak? Ketika teman-teman semua ya, teman-teman mahasiswa semua sedang mengurus administrasi di layanan publik gitu kan ya. Mungkin ada pelayan yang tidak excellent services, yang tidak memberikan pelayanan yang baik kayak gitu, terus atau mungkin dengan tidak ramah, tidak senyum, dengan cara yang sangat judes gitu ya, dengan cara yang sangat tidak baik. Nah, dari pengalaman-pengalaman para mahasiswa semua ya, Mbak sama Mas yang sedang mengalami ketidakadilan perlakuan gitu, ketidakbaikan pelayanan dari layanan publik. Nah, itu kan langsung biasanya ada kotak saran, kasih masukan, kasih saran, nulis. Nah, itu juga bisa mendasari sebagai sebuah masalah yang dapat dikaji gitu. Oke, selanjutnya kritik pengaduan, oke. Persaingan. Nah, ini persaingan ini biasanya persaingan yang berkaitan dengan kualitas. Misalnya pendidikan gitu ya. Apa perbedaan pendidikan di negeri dengan di swasta misalnya? Kualitasnya seperti apa? Apakah ada perbedaan kualitas di negeri dengan di swasta misalnya? Atau mungkin apakah ada perlakuan gitu ya, perbedaan perlakuan kepemimpinan kepala sekolah gitu di negeri dengan di swasta? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Nah, itu bisa dikaji dengan
penelitian-penelitian dengan metode-metode penelitian kuantitatif, gitu kan? Ada mungkin korelasi atau regresi atau evaluasi dan lain sebagainya. Oke, next kita masuk ke aplikasi latar belakang masalah. Tadi saya sudah menjelaskan masalahnya ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita melihat, ini contoh konkret. Tujuan diselenggarakannya pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 adalah pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Oke ya. Berarti lulusan tersebut adalah dia memiliki keterampilan ya. Para lulusan SMK itu memiliki keterampilan untuk bekerja di bidang tertentu gitu ya. Artinya setting awal tujuan dari pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah lulusan SMK bekerja gitu ya. Oke, kita pegang itu. Itu idealita. Setelah kita lihat permasalahan di lapangan, SMK itu banyak sekali yang mendaftar gitu ya. Jumlah pendaftar di SMK itu banyak sekali, bahkan ribuan gitu kan. Apalagi ketika Pak Presiden waktu itu memberikan kebijakan 70%, 30%, 70% SMK, 30% SMA gitu ya. Oke, itu idealita yang kedua. Kita pahami. Lalu kenapa muncul seperti ini? Gitu ya. Dia muncul data tersebut, ada data yang menunjukkan bahwa tidak tertampung sepenuhnya lulusan SMK pada lapangan kerja yang tersedia. Data tersebut memperlihatkan bahwa lulusan SMK justru menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Artinya, idealita dengan realita itu sudah berbeda. Nah, hati-hati ketika nanti teman-teman menyampaikan antara kesenjangan tersebut ya, ada gap gitu ya. Gap itu dibuktikan dengan data-data. Artinya ketidaksesuaian antara yang tadi ya, cara menentukan masalah mungkin dari teori ke praktik, dari aturan ke implementasi, kebijakan implementasi, dan lain sebagainya. Penguat untuk menuliskan di latar belakang masalah itu adalah data. Jadi bukan berdasarkan asumsi diri sendiri atau asumsi orang lain. Misalnya, banyak para mahasiswa itu sering mengatakan bahwa ya, ini ada permasalahan misalnya. Ini ada permasalahan yang terlihat bahwa kepala sekolah gitu kan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada guru-guru sehingga guru-guru tidak disiplin. Datanya mana kayak gitu. Tidak hanya sekedar ungkapan gitu ya, data real. Dan data real ini bisa didapatkan di mana saja. Adik-adik, teman-teman mahasiswa itu nanti bisa mendapatkan data tersebut misalnya dari BPS. Kan ada tuh, kita bisa mengakses BPS gitu ya, di perwilayahnya masing-masing, di wilayahnya teman-teman mahasiswa di sana juga pasti ada BPS wilayah gitu kan ya. Yang kedua, bisa juga dari data-data Renstra, laporan-laporan Renstra dari kementerian kayak gitu ya. Misalnya kan banyak sekali tuh, misalnya kinerja guru, uji kompetensi guru, terus dan lain sebagainya. Misalnya kalau mau meneliti tentang prestasi siswa, ya tentang hasil-hasil apa namanya ujian gitu ya. Kenapa prestasi siswa itu turun gitu ya? Misalnya, adakah hubungan kinerja guru dengan prestasi siswa gitu ya? Nah, coba datanya itu nanti bisa didapatkan dari hasil-hasil ujian atau tes dari siswa tersebut. Oke, di sini ada kesenjangan ya. Hal ini terlihat sekali kontrasnya ketika ada data yang menyajikan bahwa lulusan SMK justru menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Nah, ini tidak sesuai dengan apa namanya? Idealita yang ada yang dirumuskan bahwa lulusan SMK siap bekerja. Oke ya, seperti itu cara menulis untuk latar belakang masalah. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya identifikasi masalah. Gimana toh caranya untuk menuliskan identifikasi masalah di bab 1 gitu ya. Identifikasi masalah itu merupakan suatu langkah awal
untuk menentukan rumusan masalah dalam penelitian. Jadi sebelum merumuskan masalah itu kita identifikasi masalahnya. Ingat, kunci untuk menuliskan identifikasi masalah adalah ketika permasalahan yang akan dituliskan di identifikasi masalah tersebut itu dituliskan di latar belakang masalah. Jangan pernah menuliskan apapun permasalahan yang tiba-tiba ada gitu ya di identifikasi masalah, tetapi tidak tertulis di latar belakang masalah. Gitu ya. Lalu bagaimana cara menuliskannya? Ini ada 3. Ada mulai dari people and problem. Apakah orangnya yang bermasalah atau masalah di dalam sistemnya gitu ya. Cara, teknik, struktur kerja gitu, bagaimana cara kerjanya, tekniknya, dan lain sebagainya, dan fenomena yang terjadi. Kita lihat bagaimana contohnya. Masih sama di latar belakang yang sama gitu ya tadi. Kita lihat bersama identifikasi. Nah, setelah panjangnya sekian berapa? 11 halaman di pendahuluan gitu ya. Kita ternyata dapat mengetahui bahwa identifikasi masalah tersebut adalah karena kurang optimalnya kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja, sehingga keterampilan yang dibutuhkan oleh para siswa SMK kurang, dan lain sebagainya. Kurang efektifnya kerjasama antara dunia kerja dengan dan lain sebagainya. Nanti bisa disinkronkan dengan permasalahan yang akan dibuat oleh adik-adik semua. Oke ya. Kurang intensnya, kurang pengkondisiannya, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, ini bagaimana cara merumuskan masalah gitu. Rumusan masalah merupakan suatu research question, dan itu harus dan wajib ada gitu, karena untuk kita bisa masuk ke dalam tahapan selanjutnya sampai kita benar-benar menyelesaikan permasalahan tersebut, itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah, yang nanti itu akan dijabarkan ke dalam hipotesis di bab 2 gitu ya. Di rumusan masalah. Oke, bagaimana cara merumuskan masalah? Yang pertama, masalah itu kan sangat kompleks. Bentuk rumusan masalah yang pertama itu adalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Variabelnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel gitu ya, hubungan X1, hubungan X2 terhadap Y, otomatis di dalam rumusan masalah ada pertanyaan untuk variabel deskriptif, variabel mandiri. X1-nya seperti apa, X2-nya seperti apa, dan Y-nya seperti apa, itu terpisah. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Seberapa tinggi tingkat produktivitas guru di SMK? Bagaimanakah sikap kepala sekolah terhadap para guru yang tidak produktif gitu ya. Ini bisa jadi di kategori dibuat sebuah judul gitu, judul penelitian misalnya hubungan antara sikap kepala sekolah terhadap produktivitas guru gitu kan. Nah, itu ada 2 variabel sehingga memunculkan 2 pertanyaan deskriptif gitu. Oke. Selanjutnya komparatif, compare gitu ya, mengkomparasi gitu ya. Rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 gitu ya, 2, 3, 4, tapi di-compare dengan berbeda waktu atau berbeda tempat. Oke, kita lihat contohnya. Nah, adakah perbedaan produktivitas antara guru PNS dengan guru swasta? Ini 2 variabel di mana variabel tersebut adalah variabel produktivitas dan variabel motivasi, di mana yang satu, mohon maaf, yang satunya tidak saya tampilkan ya. Tadinya saya produktivitas dan motivasi sebagai 2 variabel, di mana 2 variabel tersebut memiliki 2 keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama itu adalah guru PNS dan guru swasta, sedangkan yang kedua adalah kepala sekolah, misalnya SMA, SD, SMP mana dengan kepala sekolah lembaga mana, seperti itu. Mengkomparasi. Dan itu memang ada gitu ya di dalam kita untuk merumuskan permasalahan. Oke, next.
Sekarang asosiatif. Asosiatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu simetris. Nih, dia hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya sama, simetris. Nih. Oke ya, adakah hubungan antara pencahayaan ruang kelas dengan produktivitas kerja guru? Adakah hubungan antara lamanya bekerja dengan kesejahteraan guru? Artinya, hal-hal yang ada variabel yang tidak terduga yang bisa dijadikan sebagai hubungan di antara dua variabel tersebut. Apakah ada, misalnya ya, apakah ada perbedaan gitu ya, atau hubungan atau pengaruh antara kulit tubuh kita terhadap cara senyum kita gitu, cara memberikan pelayanan ke orang lain kayak gitu. Apakah ada? Nah, itu adalah termasuk kebetulan muncul, variabel itu kebetulan muncul. Jadi mungkin tidak ada di teori, tetapi juga mungkin bisa jadi ada di teori gitu. Oke, selanjutnya ada kausal. Ya, kausal. Contoh yang kausal. Kausal itu sebab akibat. Kalau dilihat dari berbagai pemaknaan gitu ya. Misalnya komparatif berarti membandingkan, mengcompare. Terus kalau kausal berarti sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen. Variabel independen itu yang mempengaruhi ya. Dan variabel dependen yang dipengaruhi. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru? Adakah pengaruh kurikulum terhadap kualitas lulusan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga adalah resiprokal. Nah, resiprokal itu adalah ada interaktif, feedback, timbal balik. Jadi, hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependen. Hubungan antara motivasi dan prestasi misalnya ya, di sini dapat dinyatakan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi dan juga sebaliknya. Prestasi juga bisa jadi pengaruh sebagai motivasi gitu ya. Apakah ada hubungan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar? Dan atau bisa, apakah prestasi tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa? Nah, itu adalah resiprokal. Oke, terus yang selanjutnya, bentuk rumusan selanjutnya adalah komparatif asosiatif. Artinya, rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Kita lihat contohnya. Adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap produktivitas guru antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Terlihat populasi yang berbeda, yaitu sekolah negeri dengan sekolah swasta. Nah, ini adalah komparatif asosiatif. Dan yang terakhir, itu adalah struktural. Artinya adalah menanyakan validasi struktur hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada variabel interveningnya. Kalau misalnya nanti hubungan variabel ada interveningnya, nah ini pakai struktural. Penyelesaiannya dengan menggunakan SEM. Pengetahuan dulu aja ya. Pakainya SEM. Oke, next. Tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian kita yang kita tulis gitu ya di skripsi tersebut dilakukan, atau data-data atau informasi-informasi seperti apa yang dapat diolah menjadi hasil pengolahan yang diinterpretasikan dan menjadi hasil pembahasan gitu, teman-teman, dari permasalahan-permasalahan, solusi permasalahan yang ada gitu ya. Ada 3, eksploratif, verifikatif, atau pengembangan. Jadi bentuk kalimat dari tujuan penelitian itu sebuah pernyataan yang konkret, tidak ada tanda tanya gitu ya. Perlu diketahui bersama, tujuan penelitian ini ada 3 ini ya, eksploratif ya. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada, mengeksplor gitu kan. Itu biasanya kuali, mohon maaf saya cantumkan supaya paham gitu ya, perbedaan nanti kuali kuanti, tapi
sekali lagi mohon maaf saya cantumkan. Oke, yang kedua adalah verifikatif gitu ya. Penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori. Nah, ini yang sudah ada sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Dan selanjutnya adalah pengembangan. Pertanyaan pengembangan. Oke, saya akan berikan contoh dari tujuan penelitian. Cara membuat tujuan penelitian, melihat kembali rumusan masalah. Jika rumusan masalah 3, maka tujuan penelitian itu juga 3, gitu ya. Berbeda, kalau identifikasi boleh sebanyak-banyaknya asal dia tertulis di dalam latar belakang masalah, itu identifikasi masalah. Tapi kalau tujuan penelitian, dia harus sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalah 3 berarti tujuan penelitiannya juga 3. Rumusan masalahnya 2 berarti tujuan penelitiannya juga 2. Oke, cara membuat tujuan penelitian yang kedua adalah menggunakan kata-kata operasional seperti itu, mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, atau membandingkan. Oke, kita lihat. Misalnya, ada rumusan masalah, adakah kesamaan cara mengajar antara guru yang sudah lama mengajar dengan guru baru? Maka tujuan penelitiannya adalah untuk membandingkan cara mengajar guru yang sudah lama mengajar dengan guru baru. Ada satu lagi. Adakah pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar siswa? Biasanya siswa SD gitu ya, pakai role playing gitu ya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap hasil belajar siswa. Oke, bab 1 sudah selesai, kita masuk ke bab 2. Nanti kita pertanyaan di akhir saja ya, kolek di akhir setelah semuanya sudah saya sampaikan. Oke, kita masuk ke bab 2. Pada bab 2 ini nanti kita akan membahas grand teori, karena penelitian kuantitatif itu sangat bagus sekali, harus ada banyak teori dan harus sangat kaya teori. Maka saya mengharapkan di bab 2 ini nanti teman-teman mahasiswa yang mau menyusun skripsi gitu ya, banyak teori yang perlu dimasukkan. Dengan teori-teori tersebut tidak hanya sekedar teori misalnya satu gitu kan, teori motivasi gitu. Kita masukkan teori motivasi semua menurut teori motivasi tersebut. Sebenarnya banyak teori motivasi yang perlu kita masukkan dengan beraneka ragam gitu ya, supaya kita bisa mensintesa dan kita bisa membuat sebuah grand teori dari teori motivasi tersebut. Oke ya, kita masuk ke landasan teori yang pertama. Itu sangat harus ada gitu ya di kajian teori gitu ya, landasan teori. Setelah kita berhasil menentukan rumusan masalah, maka kita akan mengetahui bahwa rumusan masalah tersebut harus dicari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi, hasil penelitian yang ada gitu ya, yang dapat dijadikan sebagai landasan teori. Hasil penelitian, teori buku gitu, teori buku, atau hasil-hasil artikel jurnal gitu ya, atau mungkin yang lain report dan lain sebagainya. Oke, landasan teori ini perlu ditegakkan ya, agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, bukan hanya sekedar trial and error gitu. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi ketika kita sudah tahu banget, sudah mengelompokkan grand teorinya untuk siap gitu ya, siap diolah, ditelurkan menjadi instrumen, alat untuk mengambil data. Nah, itu adalah landasan-landasan yang secara ilmiah itu dapat digunakan untuk mencari data. Diterapkan nanti, dituliskan nanti di bab 3 gitu ya. Landasan teori ini sering disebut dengan literatur review, yang berisi mengenai ringkasan tertulis yang didapatkan dari berbagai artikel gitu yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Literatur review. Nah, untuk menjelaskan atau panduan untuk membuat kisi-kisi instrumen ini adalah landasan utama kenapa kita membutuhkan teori yang kaya. Karena kita akan paham banget bahwa dukungan informasi gitu ya, dukungan dari teori tersebut terkait dengan apa yang akan kita kaji gitu, apa yang akan kita teliti itu sangat membantu gitu ya. Apalagi ketika kita akan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang sangat bagus sekali,
itu kita butuh sekali dukungan landasan teori. Oke, yang pertama adalah pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruk. Teori is a set of interrelated construct gitu ya, yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena, memprediksi, meramalkan gitu ya. Oke, landasan teori, deskripsi teori gitu. Ada relevansi, lengkap, dan mutakhir. Artinya relevansi itu cocok dengan variabel-variabel yang sudah ditemukan permasalahan di lapangan. Kalau misalnya variabel tersebut terkait dengan motivasi kerja, kinerja guru, gitu ya, motivasi kerja, kinerja guru, kesejahteraan guru, kepemimpinan kepala sekolah, maka teori yang dicari itu ya seputar variabel tersebut. Motivasi kepemimpinan kepala sekolah gitu ya. Apa pengertian kepemimpinan kepala sekolah? Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah? Apa tujuan kepemimpinan kepala sekolah? Fungsi kepemimpinan kepala sekolah? Langkah-langkah nyata kepemimpinan kepala sekolah untuk dikaitkan dengan variabel lain untuk bisa menjadi motivasi dan lain sebagainya. Nah, itu dikaji secara relevansi gitu ya. Benar-benar ada keterkaitan dan keterpaduan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang kedua adalah lengkap. Lengkap itu sumber bacaannya banyak. Nanti bonus dari saya, nanti saya akan berikan link terkait dengan database jurnal gitu ya, artikel-artikel yang mungkin nanti bisa dicari melalui sistem pencarian gitu ya, yang sudah ada, supaya nanti bisa menambah kajian-kajian teori yang akan disusun gitu, yang akan ditulis oleh para mahasiswa semuanya. Nah, yang terakhir adalah mutakhir, artinya adalah keterbaruan di dimensi waktu gitu ya. Ada berbagai universitas yang mutakhirnya itu 5 tahun, 5 tahun terakhir gitu ya. Ada juga yang 10 tahun terakhir. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Artinya, di landasan teori ini perlu dituliskan kajian-kajian teori yang terkini gitu. Yang terkini, yang artinya yang terkini terbarukan gitu untuk dijadikan sebagai kajian-kajian. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah deskripsi teori. Yang pertama, menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Nah, ini ingat berdasarkan kita melihat permasalahan lapangan gitu ya, bukan kita menentukan seenaknya sendiri gitu ya. Oh ya, saya mau meneliti variabel X1 misalnya apa namanya? X1 misalnya kepedulian pimpinan, X2 motivasi kerja, X3 kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa cara menentukan masalah adalah yang tadi itu. Oke ya, yang kedua adalah mencari sumber-sumber bacaan. Yang paling update gitu, up to date gitu ya. Itu adalah ketika kita membaca hasil-hasil penelitian. Nah, itu yang up to date sekali. Jangan sampai penelitian yang kita lakukan itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu ya. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengkaji lagi hasil-hasil penelitian. Pertama adalah kita bisa memberikan sumbangan tambahan, hal-hal yang yang bercecer gitu ya. Artinya penelitian terdahulu sudah melakukan penelitian A gitu ya, penelitian A. Mungkin kita A gitu, kita bisa mungkin sama juga A gitu, tapi A plus gitu ya. Apa A plusnya gitu? Bisa jadi ketika ada variabel yang ditambahkan, bisa jadi ketika ada subjek atau responden penelitian yang berbeda, karakteristik wilayah yang berbeda, dimensi waktu yang berbeda gitu ya. Hanya saja terkadang hasil-hasil penelitian terdahulu itu adalah membantu kita untuk bisa melengkapi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu yang terbarukan sekali karena kita akan mengetahui sejauh mana variabel yang akan kita teliti itu sudah diteliti orang lain, sudah banyak yang meneliti atau belum, atau bahkan belum ada gitu ya, untuk kita mengukur
novelty atau keterbaruan dari penelitian yang akan kita lakukan. Oke, next yaitu melihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan variabel yang akan kita teliti. Ini biasanya saya seperti itu. Ketika akan melakukan penelitian, saya membaca buku dan atau membaca Renstra gitu ya, membaca Renstra. Biasanya kalau yang up to date itu Renstra. Misalnya Renstra kementerian gitu ya. Renstra kementerian saya baca, kira-kira ada celah permasalahan apa yang saya temukan di dalam Renstra tersebut. Nah, itu cara mudah saya ketika saya akan menemukan masalah dan akan membuatkan permasalahan tersebut menjadi daftar landasan teori atau deskripsi teori di bab 2. Oke, selanjutnya adalah mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Itu pasti. Ketika kita akan mencari konsep leadership gitu ya, kepemimpinan, pasti kita akan keyword search-nya gitu, dicari pencarian itu adalah leadership. All of leadership. Di buku apapun tentang leadership. Di database jurnal apapun tentang leadership. Dan semuanya tentang leadership. Oke. Next, membaca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, melakukan analisa, merenungkan setiap isi sumber data yang dibaca. Leadership misalnya ya, oke, leadership. Tapi kan leadership banyak ya. Ada yang leadership itu untuk education atau pendidikan, atau mungkin leadership secara umum gitu. Leadership yang seperti apa yang cocok dijadikan sebagai landasan teori ketika kita mau melakukan sebuah kajian. Ternyata skripsi yang kita susun gitu ya. Skripsi yang kita susun itu terkait dengan leadership kepemimpinan di sekolah gitu ya. Kepemimpinan di sekolah artinya kita mencari sumber-sumber kajian terkait dengan kepemimpinan di sekolah, bukan kepemimpinan secara umum, tapi benar-benar nyata, ini loh kepemimpinan di sekolah. Langkah-langkah nyata kepemimpinan di sekolah itu seperti apa? Hal yang dilakukan oleh kepemimpinan di sekolah itu seperti apa gitu ya. Terus apakah ada hambatan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dituliskan di deskripsi teori. Mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri di parafrase. Ini nanti membantu kita untuk memudahkan kita untuk menganalisis teori gitu ya. Yang pertama, menjauhkan kita terkena itu checking plagiat gitu ya. Checking plagiat kan sekarang kalau lulus apa-apa mesti pakai plagiat gitu ya. Dicek plagiarisme kayak gitu ya. Nah, dengan konsep parafrase kita tidak mengutip langsung dengan kutipan tidak langsung di parafrase, karena itu kita akan terhindar dari banyaknya persenan dari plagiarisme yang pertama. Yang kedua adalah kita mudah untuk bisa menuliskan secara konseptual landasan teori, memudahkan kita gitu ya, membantu kita untuk membiasakan diri ketika kita mengetik itu tidak sekedar mengutip gitu ya. Kalau mengutip langsung itu kan copy paste berdasarkan kutipannya sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang kita kutip. Plek gitu ya, maksudnya benar-benar sama gitu ya. Kalau yang di parafrase kan kita bisa berkata-kata yang lebih gitu supaya kita paham teorinya seperti apa. Nanti kita akan mudah sekali menguasai teori tersebut. Kita jabarkan, apalagi itu untuk memudahkan ketika nanti sidang akhir gitu ya. Misalnya nanti masih ada sidang akhir gitu ya, sidang akhir skripsi gitu. Itu akan kita enak, enjoy buat ngomong terkait dengan deskripsi teori yang digunakan. Oke. Next, sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan jelas. Ini sudah di kode etik. Kode etik penelitian dimanapun berada gitu ya. Mungkin dari apa yang sangat kita sudah familiar gitu ya, apa style dan lain sebagainya, atau mungkin di lembaga di kampusnya masing-masing para mahasiswa semua di sana gitu ya. Itu kan pasti memiliki kode etik penelitian gitu. Kode etik penelitian itu salah satunya yaitu, dan itu memang sudah mendasar sekali gitu ya, ketika kita menuliskan kutipan harus ada sumber. Kalau tidak itu namanya adalah plagiat. Oke, database. Nah, ini yang saya maksud. Ini ada banyak banget database
ada GStore, Springer Link, IEE Explore, EBSCO, ProQuest, dan lain sebagainya. Nanti bisa digunakan untuk mencari artikel gitu ya. Bisa digunakan untuk mencari artikel. Langsung saja di search berdasarkan kata kuncinya. Jadi kalau misalnya sudah keterbatasan banget gitu mencari di buku-buku teks gitu ya, di perpustakaan sudah sangat jadul, tahunnya nggak mutakhir gitu ya, atau di apa namanya di perpustakaan sudah tidak mutakhir, atau di perpustakaan pribadi tidak ada gitu kan ya. Salah satunya bisa mencari buku online dan atau artikel hasil penelitian. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, artikel-artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasikan itu membantu kita untuk bisa melihat apakah penelitian kita sudah ada atau belum, yang pertama. Yang kedua, apakah penelitian kita itu terbaru atau tidak, artinya memiliki kebaruan atau tidak gitu ya. Ataukah hanya sekedar meneliti untuk menyelesaikan syarat lulus S1 gitu ya. Ataukah artikel tersebut bisa membantu kita untuk bisa memberikan inspirasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada dengan digabungkan dengan variabel yang lain yang ada. Gitu. Oke, next. Nah, ini landasan teori yang terakhir. Jadi landasan teori yang pertama tadi kan mengutip gitu ya, mengutip berbagai teori. Terus yang selanjutnya adalah mensintesa. Sintesa itu perlu. Jadi kita tidak hanya sekedar mengutip-utip gitu ya. Kutip A, mengutip teori A, langsung ditulis. Mengutip teori B, berdasarkan teori A, teori B, sejalan dengan teori C, sudah. Bukan seperti itu. Jadi perlu ada sintesa. Sintesa itu ada di paling akhir. Sintesa itu ada di paling akhir ketika kita setelah mengutip gitu ya. Sintesa itu kesimpulan yang kita tuliskan. Kesimpulan yang kita tuliskan atas teori-teori yang sudah kita kutip. Misalnya, ada teori A, ada teori B, ada teori C. Nah, posisi kita sebagai peneliti itu seperti apa? Itu ada 3 hal ini. Apakah support, ataukah debate, ataukah correct. Dari teori A, teori B, teori C yang sudah dikutip, ternyata menurut pola pikir kita ya, kesimpulan dan analisis dari kita, teori A, teori B, teori C itu tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Sehingga peneliti membutuhkan upaya yang sangat, misalnya ya, upaya yang sangat dan atau upaya yang ingin dilakukan dalam penelitian ini seperti ini. Nah, itu namanya debate. Kalau support, ya berarti ada teori A, teori B, teori C, kita mendukung teori tersebut. Untuk melengkapi misalnya ya, dari berbagai teori yang sudah ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori-teori tersebut memberikan dukungan gitu, atau memberikan sebuah teori yang sangat dibutuhkan untuk penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan, kayak gitu ya. Terus dijabarkan seperti apa dukungannya tersebut, atau mengkoreksi gitu. Nah, itu ada di sintesa. Oke, sepertinya saya ada contohnya sebentar. Saya contohkan satu ya. Oh iya, satu. Di sini terkait dengan pendidikan kejuruan gitu ya, pengertian pendidikan kejuruan. Itu ada teorinya Bile dan lain sebagainya, teorinya siapa dan sebagainya, sudah dikutip. Ada 1, ada 2. Oke, perlu diingat, usahakan ketika kita mengutip teori-teori untuk dituliskan di landasan teori tersebut, usahakan misalnya ada 3 teori tersebut kalau bisa bukan dari satu sumber gitu ya. 3 teori tersebut kalau bisa berasal dari 3 sumber yang berbeda. Sehingga ketika kita, karena penelitian kuantitatif, lagi-lagi saya mengingatkan bahwa penelitian kuantitatif itu harus kaya teori gitu ya, sehingga ketika kita menuliskan berbagai sumber dari teori-teori yang sudah ada, itu akan mempermudah kita untuk membuat sebuah grand teori dalam penjabaran ke kisi-kisi instrumen gitu ya. Nah, oke, teori ini memiliki 3 teori kutipan gitu, pendidikan kejuruan. Nah, seperti apa sintesanya? Dia adalah support. Kenapa demikian? Karena
dibutuhkan sekali gitu ya. Berkaitan dengan penelitian ini, teori dari pendidikan kejuruan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana pengertian dari pendidikan kejuruan dan pelaksanaannya di lapangan gitu ya. Soalnya tadi kalau yang sudah memperhatikan di awal tadi itu yang saya contohkan di latar belakang masalah, permasalahan utama adalah ketika idealita mengatakan bahwa lulusan SMK itu siap kerja gitu ya. Berarti ada pembekalan, keterampilan, kompetensi dan lain sebagainya gitu. Terus ternyata realitanya justru lulusan SMK penyumbang pengangguran terbesar gitu ya. Oke. Oleh karena itu, teori yang digunakan gitu ya, teori sebagai landasan utama yang digunakan adalah untuk melihat sejauh mana toh pendidikan pelaksanaan pendidikan kejuruan. Nah, itu adalah sintesa. Jadi usahakan lagi perlu diingat, ketika kita sudah menuliskan teori di bab 2, kita perlu juga mensintesa gitu. Apakah kita debate atau support atau correct gitu ya. Oke. Ini sintesa. Nah, sekarang adalah masuk ke kajian penelitian yang relevan gitu ya. Kajian penelitian yang relevan itu bukan berarti mengkaji hal yang sama terhadap penelitian yang sudah dilakukan pada waktu lalu gitu ya. Tetapi mengkaji sejauh mana posisi penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang atau penelitian yang akan dilakukan oleh para mahasiswa gitu ya. Dengan cara membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan gitu. Ada sampelnya, ada waktunya, ada tempat, ada teknik analisis datanya, terus ada metodenya, ada permasalahan, dan ada kesimpulan. Yang jelas itu adalah hasil. Tahun, nama, tahun, judul, dan lain sebagainya itu biasanya dituliskan seperti itu ya. Tapi ingat, di akhir dari apa yang sudah dituliskan, dari kajian-kajian penelitian yang terdahulu, kita juga perlu menuliskan posisi kita itu seperti apa, posisi kita itu di mana. Apakah hanya sekedar menuliskan kajian penelitian yang relevan saja, kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian kita saja? Enggak. Jadi kita juga menuliskan sejauh mana kita akan meneliti ini dengan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan judul yang sama kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi kita. Apakah kita hanya sekedar menyelesaikan permasalahan yang ada di sini gitu ya, yang akan dilakukan itu, ataukah akan menimbulkan permasalahan baru yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu, atau mungkin akan memberikan sumbangsih gitu ya, atau memberikan daya dukung gitu ya, hasil penelitian yang akan dilakukan ini akan memberikan atau mendukung atau melengkapi hasil-hasil penelitian. Nah, itu nanti dituliskan di akhir. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kajian penelitian yang relevan ya. Ini ada Harbiah, ada Soekarnati, ada Ika Budi Sandika, ada Julia, ada banyak gitu ya. Nah, terus seperti apa? Ini, penelitian yang dilakukan ini gitu ya adalah untuk melengkapi penelitian dahulu sehingga hasil penelitian spesifik namun komprehensif. Spesifik itu artinya adalah judul, misalnya permasalahan yang akan saya teliti, misalnya kita teliti itu sangat spesifik dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Tetapi komprehensif, artinya hasilnya tersebut akan sangat bermanfaat karena melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu gitu. Nah, itu perlu disebutkan di dalam kajian penelitian yang relevan. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan bukti-bukti bahwa penelitian ini tuh sudah ada. Penelitian saya hubungan motivasi kerja guru terhadap kesejahteraan guru gitu ya. Ternyata sudah ada banyak banget gitu. Misalnya ada 30-an gitu, baik dari skripsi, tesis, disertasi atau artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Nah, ternyata mungkin bisa jadi berbeda tempat gitu ya, berbeda tempat, berbeda waktu, berbeda teknik analisisnya, terus berbeda sampelnya, orangnya berbeda gitu ya, yang jadi responden. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Terus
Apa maksudnya kayak gitu? Posisi kita di mana? Kayak gitu. Nah, itu perlu dijelaskan di hasil kajian penelitian yang relevan. Oke, next. Halo. Sekarang kerangka berpikir. Apa? Oke, kerangka berpikir ini adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang ada, khususnya pada variabel-variabel yang sudah ditentukan gitu ya, dengan mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada gitu kan, yang masalah yang ada dibuktikan dengan data-data konkret gitu ya, kalau di latar belakang masalah. Nah, sedangkan kalau di kerangka berpikir itu dengan mengidentifikasikan sebagai masalah gitu ya. Kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang ada. Hubungannya itu ada, pengaruhnya itu ada, atau seperti apa itu mesti ada. Misalnya ada dua variabel dijelaskan, kenapa seperti itu. Ditambahi kajian empiris gitu ya, bukti empiris menurut hasil penelitian X gitu ya, menurut hasil penelitian X bahwa variabel A dan variabel B ada hubungannya dengan dibuktikan dengan dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah penulisan kerangka berpikir itu saya memberikan empat pertanyaan gitu ya, 4 pertanyaan untuk bisa mempermudah teman-teman semua menuliskan itu. Yang pertama, mengapa penelitian dilakukan gitu ya? Mengapa penelitian itu kita lakukan gitu kan? Itu kan bisa kita jawab menggunakan tujuan penelitian dan permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana proses penelitian dilakukan gitu kan? Kita nanti cantumkan di situ. Kita menggunakan pendekatan penelitian apa kayak gitu ya. Kan banyak sekali pendekatan penelitian. Terus apa yang akan didapatkan dari melakukan penelitian itu. Nah, itu hasilnya. Biasanya nanti kalau digambar gitu di bagan atau di gambar itu hasilnya ada di bawah, output, outcome dan lain sebagainya. Untuk apa hasil dari penelitian tersebut sudah diperoleh. Nah, itu adalah kunci-kunci utama untuk kita bisa menuliskan kerangka berpikir. Oke, terakhir dari bab 2 itu adalah hipotesis atau asumsi atau dugaan gitu ya. Hipotesis, asumsi, dugaan, yang mana asumsi atau dugaan tersebut wajib kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan pengujian analisis gitu ya. Kita wajib asumsi. Kalau di kajian penelitian karena ilmiah berarti kita memang wajib untuk itu. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari biasanya kalau praduga, asumsi, suuzon gitu ya, suuzon gitu kan nggak perlu gitu kan, nggak perlu nggak perlu untuk melakukan uji analisis, tapi kita perlu untuk tabayun gitu ya, untuk konfirmasi apakah benar apa enggak. Nah, konfirmasi di dalam ilmiah gitu itu adalah dengan menggunakan teknik pengujian gitu ya. Oke. Hipotesis tadi kan rumusan masalah banyak gitu ya, ada deskriptif, apalagi tadi asosiatif, komparatif, komparatif, asosiatif dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan hipotesis karena rumusan masalah ada tujuan, rumusan masalah itu nanti dijabarkan ke dalam hipotesis. Artinya ketika kita memiliki rumusan masalah deskriptif, maka hipotesis kita juga deskriptif. Nah, seperti yang sudah saya contohkan di sini ya. Ketika ada rumusan masalah deskriptif terkait dengan seberapa tinggi motivasi kerja guru di SMK Negeri 1 Depok, nah hipotesis yang diberikan adalah seperti ini. Ada H0, ada HA gitu ya. 75% itu adalah tingkat idealnya. Jadi nanti kan ketika kita melakukan pengujian, itu kan ada kategorisasi ya, indikator di output hasil SPSS itu kan ada indikatornya ya. Nah, itu sebenarnya dari saya 75% itu dari saya. Misalnya kalau yang nyata gitu ketika pembelajaran. Kalau pembelajaran itu nilai keberhasilan siswa itu kan biasanya di atas KKM gitu ya. KKM-nya biasanya berapa? 70 atau 75 gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Ideal yang ditetapkan itu adalah misalnya 70, berarti bisa kurang, bisa lebih. Itu kan H0 gitu ya. Nah, HA-nya juga seperti itu. Apakah tidak kurang, tidak lebih gitu ya, atau hanya sama dengan. Nah, itu seperti itu.
hipotesis deskriptif. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Karena dia membandingkan gitu ya, membandingkan dua sekolah. Tetapi untuk menguji satu variabel terkait dengan variabel produktivitas gitu ya. Bagaimanakah produktivitas guru SMK Negeri 1 Depok bila dibandingkan dengan guru SMK Negeri 2 Depok gitu ya. Hipotesis komparatifnya seperti ini. Apakah ada perbedaan? Apakah nggak ada kayak gitu ya? Apakah produktivitasnya sama atau produktivitasnya tidak sama? Oke ya, selanjutnya kita adalah hipotesis asosiatif. Jadi yang mudah ketika kita mau merumuskan hipotesis, yang paling mudah itu ketika kita mampu merumuskan rumusan masalah. Jadi itu nanti cuma dijabarkan aja dari rumusan masalahnya. Ketika kita merumuskan masalah ada rumusan masalah deskriptif, asosiatif, maka hipotesisnya juga cuma dua, deskriptif dan asosiatif aja. Hipotesis statistiknya menyesuaikan hipotesis penelitian tersebut gitu. Oke ya. Nah, ini hipotesis komparatif asosiatif. Karena pengaruh gitu ya. Apakah ada perbedaan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin guru di sekolah negeri dengan sekolah swasta gitu kan. Hipotesis yang kita ajukan biasanya terdapat pengaruh dan tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, bagaimana jika terdapat pengaruh? Bagaimana jika tidak terdapat pengaruh? Oke, bab 2 sudah selesai. Kita masuk ke bab 3 yang sangat teknis, yang sangat operasional sekali. Di mana di bab 3 ini kita harus paham betul apa yang akan kita lakukan di lapangan gitu ya. Kita mulai di pendekatan penelitian kuantitatif. Oke, pendekatan penelitian kuantitatif itu sangat banyak sekali. Coba cek ya. Ada survei, korelasional, kausal komparatif, dan eksperimen. Itu pun masih dibagi-bagi gitu ya. Survei, ada survei cross-sectional, survei longitudinal, dan lain sebagainya. Korelasional ada ex post facto. Nah, saya tidak akan menjelaskan pendekatan ini, mohon maaf, karena satu metode pendekatan itu sangat panjang sekali gitu. Saya harap teman-teman memahami ini, jadi nanti bisa menjadi bekal untuk bisa belajar mandiri, atau nanti mungkin kalau misalnya ada follow up pelatihan lanjutan, nanti kita bisa lanjut gitu ya, lanjut pelatihan terkait dengan masing-masing metode yang ada di sini dengan bagaimana teknik analisisnya dan lain sebagainya. Atau nanti kalau misalnya kembali ke kampus gitu ya, bisa ditanyakan sama dosen metodologi penelitian kuantitatif. Oke, ini ya gambarannya. Oke, selanjutnya adalah pendekatan penelitian kuantitatif era COVID ini saya masukkan karena berharap misalnya pelatihan pada kesempatan kali ini ada teman-teman mahasiswa di mana sudah menyusun skripsi tetapi terkendala untuk mencari data primer, tidak bisa terjun ke lapangan, terus harus diubah seperti apa supaya skripsi tetap jalan, tetap bisa lulus gitu ya, tanpa terkendala berhenti karena menunggu COVID reda dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan, kalau yang kuantitatif bisa dilakukan dengan cara meta-analisis gitu ya. Meta-analisis adalah kajian-kajian penelitian yang sudah dipublikasikan gitu. Kajian penelitian yang sudah dipublikasikan tetapi dengan menggunakan hasil-hasil penelitiannya adalah kuantitatif, di mana nanti analisisnya dengan menggunakan software CASP. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dengan literatur review. Literatur review ini ada 14 tipe, jadi ada metode kuanti, ada metode kuali, dan ada metode mixed method, atau kombinasi antara kuanti dan kuali. Nah, lagi-lagi sayang sekali saya sangat tidak bisa memberikan penjelasan, tapi kalau misalnya nanti ada yang tanya, oke, nanti kita lanjutkan pertanyaan setelah sesi pelatihan.
Oke, sekarang model hubungan antar variabel. Jadi ada banyak sekali model hubungan antar variabel. X dan Y gitu ya. X, Y itu ada dua variabel, artinya itu sangat sederhana sekali. Misalnya kualitas kepemimpinan kepala sekolah, X dan Y adalah disiplin guru gitu ya. Terus yang kedua, oh ini saya contohkan. Saya contohkan secara real gitu ya, model hubungan yang sederhana. Yang pertama adalah misalnya X dan Y gitu ya. Tadi. Maaf. Nah, model kualitas kepemimpinan kepala sekolah dengan Y guru. Model hubungan. Nah, jumlah rumusan masalah deskriptif dari judul tersebut ada 2, dan rumusan masalah asosiatif ada 1. Rumusan masalah deskriptif yang bisa kita tulis adalah seberapa besar kualitas kepemimpinan kepala sekolah, dan yang kedua adalah seberapa tinggi disiplin guru. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi ya, model hubungan sederhana variabel ini sederhana dan 2 tok, kualitas kepemimpinan sekolah dan disiplin guru. Oke, kita hanya akan mencari R-nya di sini. Karena hubungan berarti R ini adalah regresi. Gitu ya, regresi. Nah, setelah kita mengetahui rumusan masalah deskriptif, maka kita juga akan menguji karena kita tidak hanya sekedar masalah deskriptif saja, tidak hanya berdiri sendiri saja gitu ya variabelnya, kualitas kepemimpinan sendiri dan disiplin guru sendiri, tetapi juga ada hubungannya. Seberapa besar hubungan antara seberapa besar hubungan atau pengaruh kualitas kepemimpinan kepala sekolah dengan disiplin guru. Teori yang digunakan ada 2, yaitu kepemimpinan kepala sekolah dan yang kedua adalah disiplin guru. Oke, nih masih ya, hipotesis yang digunakan ada 2, yaitu untuk deskriptif dan 1 untuk asosiatif. Ini sangat inline ya, coba kita perhatikan. Tadi rumusan masalahnya kita ada 2, yang deskriptif 2, yang 1 asosiatif gitu ya. Nah, sekarang hipotesisnya juga ada 2. Kualitas kepemimpinan kepala sekolah yang diberikan mencapai 75% baik. Jadi artinya saya memberikan tolak ukur bahwa baik, tidak baik, misalnya baik, kategori baik, tidak baik, itu ada di 75%. Jadi kalau misalnya memang di bawahnya 75%, artinya dia tidak baik gitu ya. Sudah sangat nalar sekali, misalnya sudah sangat rasional sekali. Terus yang kedua yaitu disiplin guru yang dihasilkan atas perlakuan kepemimpinan kepala sekolah mencapai 95% dari yang diharapkan gitu. Misalnya yang diharapkan itu adalah 70 atau 80 gitu ya. Ternyata ini dugaan saya terhadap itu gitu bisa 95%. Nah, untuk membuktikan 75% baik, 95% dari yang diharapkan, itu nanti kita perlu menguji gitu, menguji dengan teknik analisis gitu ya. Oke, yang rumusan masalah asosiatif ini hipotesisnya ada hubungan yang positif dan signifikan gitu. Ada hubungan. Jadi saya menginginkan bahwa antara kepemimpinan kepala sekolah dengan disiplin guru itu ada hubungan yang positif dan signifikan. Nah, gimana lagi-lagi ini harus diuji dengan teknik analisis. Oke ya, ini hubungan sederhana. Saya sudah mencontohkan bagaimana judulnya, bagaimana rumusannya, hubungan variabelnya, dan hipotesisnya. Oke, next. Ini hubungan yang kedua. Oh, ini masih ya. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diberikan, maka teknik statistik, ini tekniknya. Jadi yang deskriptif kita bisa menggunakan t-test one sample, dan yang asosiatif yang hubungan tadi yang ada hubungan dan signifikan, ada hubungan positif dan signifikan, kita bisa menggunakan korelasi produk moment. Sudah terselesaikan jika skripsinya teman-teman semua hanya 2 variabel gitu ya. Itu sudah sangat simpel sekali. Tinggal nanti mencari sekolahnya di mana, respondennya gimana, seperti itu.
Oke, ini hubungan yang naik satu level. Yang tadi sederhana, yang sekarang berurutan, sederhana berurutan. Yang tadi hanya 2 variabel, sekarang ada 4 variabel. X1, X2, X3, dan Y. Kalau yang ini, saya tidak perlu mencontohkan secara detail ya. Nah, sekarang saya contohkan hubungan dengan 2 variabel independen, yaitu X1, X2 sebagai variabel bebas, dan Y. Jadi nanti di sini kan terlihat nih ya, di sini itu kan ada R1, maka kita mencari hubungan antara X1 dengan Y, gitu ya. Terus di sini juga terlihat X2 terhadap Y, gitu ya. Habis itu X1 dan X2. Selanjutnya X1 dan X2 terhadap Y. Kalau dilihat di sini, kalau dilihat seperti ini kan pertanyaan mandirinya itu kan ada 1, X1Y gitu ya. 2-nya adalah X2Y. 3, X1, X2 gitu ya. 3 gitu ya. Ada 3 pertanyaan deskriptif. Nah, sekarang asosiatifnya, mohon maaf, deskriptifnya ada 3, asosiatifnya ada 1, 2, 3. Dan bersama-sama komparatif gitu ya. Oke. Itu secara mudahnya untuk kita bisa membuat sebuah rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Nah, ini model hubungan dengan 3 variabel independen, 3 variabel bebas. X1, X2, mohon maaf ini X3, Y. Ada berapa pertanyaan deskriptif? Coba talking. Ada yang mendengarkan saya? Ada berapa pertanyaan deskriptif? Ada berapa? Ini pertanyaan deskriptifnya? Deskriptif, 4. Siapa ini tadi ya yang jawab? Siapa yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Ada pertanyaan deskriptif berapa? Coba jawab. Dari model hubungan variabel ini. Berapa? Deskriptif itu adalah mandiri, artinya dia tidak ada pertanyaan hubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya 4. Di dalam 4. Siapa yang jawab? Sama. Nama prodi asal Univ?